Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam bagi semua yang sedang menonton. Nama saya Samuel Chen Santoso dari akuntansi kelas B. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang laporan keuangan. Definisi dari laporan keuangan. Definisinya adalah segala sesuatu yang dilaporkan atau semacam berita. Laporan mengenai data keuangan yang berasal dari pembukuan. Jadi, apa itu laporan keuangan? Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan, di mana biasanya sering dilakukan audit oleh lembaga pemerintah, akuntan, firma, atau lembaga lainnya dengan tujuan untuk memastikan akurasi dan untuk tujuan lain seperti pajak, pembiayaan, atau investasi. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi laporan posisi keuangan atau neraca, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan posisi keuangan yang dapat disajikan berupa laporan arus kas atau laporan arus dana, catatan dan laporan lain, serta materi penjelasan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan. Unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aset, kewajiban, dan ekuitas. Sedangkan unsur yang berkaitan dengan pengukuran kinerja dalam laporan laba rugi adalah penghasilan dan beban. Laporan posisi keuangan biasanya mencerminkan berbagai unsur laporan laba rugi dan perubahan dalam berbagai unsur neraca. Di sini ada pengertian dari aset ya. Aset adalah semua sumber ekonomi atau kekayaan yang dimiliki oleh entitas yang diharapkan dapat memberikan manfaat usaha di masa depan. Setelah itu ada kewajiban. Kewajiban terbagi menjadi dua lagi. Yang jangka panjang seperti utang pinjaman dan utang hipotek. Dan untuk yang jangka panjang ada utang pajak. Berikutnya adalah ekuitas. Ekuitas ini adalah hak pemilik terhadap aset perusahaan setelah dikurangi liabilitas atau kewajiban dalam neraca. Ekuitas juga diartikan sebagai modal atau kekayaan entitas bisnis, dihitung dengan jumlah aset dikurangi dengan liabilitas. Fungsi dari laporan keuangan. Investor dan analis keuangan mengandalkan data keuangan untuk menganalisis kinerja perusahaan dan membuat prediksi tentang arah masa depan harga saham perusahaan. Salah satu sumber terpenting dari data keuangan yang andal dan diaudit adalah laporan tahunan yang berisi laporan keuangan perusahaan. Siapa yang menekan laporan keuangan ini? Jadi laporan keuangan ini digunakan oleh investor, analis pasar, dan kreditor. Itu semua untuk mengevaluasi kesehatan keuangan dan potensi pendapatan perusahaan. Tiga laporan keuangan utama adalah neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Komponen laporan keuangan. Menurut standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia, laporan keuangan itu terdiri menjadi 5 jenis laporan, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan posisi keuangan atau neraca,
laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Yang paling pertama adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi atau income statement. Income itu artinya pendapatan atau profit dan loss statement. Merupakan laporan keuangan yang berfungsi untuk menilai kinerja keuangan. Apakah perusahaan mengalami keuntungan atau kerugian pada satu periode akuntansi. Selain untuk mengetahui keuntungan atau kerugian, laporan laba rugi juga dibuat untuk memberikan informasi tentang pajak perusahaan, bahan evaluasi manajemen, dan membantu dalam pengambilan keputusan. Dengan kata lain, laporan ini sebenarnya menunjukkan posisi finansial perusahaan. Apakah perusahaan sedang ada di posisi laba atau untung atau mungkin rugi. Malah rugi. Laporan laba rugi ini ternyata memiliki fungsi yang cukup krusial dalam proses pembukuan perusahaan, yakni sebagai alat untuk memonitor kemajuan dan kemunduran keuangan perusahaan. Keunggulan lain yang dimiliki laporan ini adalah proses pembuatannya yang cukup mudah. Tetapi sebelum itu, kita harus memahami dulu. Laporan yang satu ini memiliki dua jenis yang berbeda, yaitu laporan laba rugi single step. Single step itu artinya langkah tunggal atau cuma satu langkah. Ini hanya menunjukkan satu kategori pendapatan dan satu kategori pengeluaran. Format ini dikatakan kurang bermanfaat ya bagi pengguna eksternal atau pengguna dari luar ya, karena mereka tidak dapat menghitung rasio efisiensi dan profitabilitas dengan lingkup data yang terbatas. Laporan laba rugi multi-step. Laporan multi artinya langkahnya banyak atau multi langkah. Akuntan harus bisa memisahkan akun biaya ke dalam akun lain yang lebih relevan, lebih mendetail, dan dapat digunakan berdasarkan fungsinya. Beban pokok penjualan, biaya operasi dan non-operasional dipisahkan dan digunakan untuk menghitung laba kotor, laba operasi, dan laba bersih. Ini contoh untuk laporan laba rugi simple step. Di sini kita lihat yang pertama adalah pendapatan. Pendapatan ini terdiri atas penjualan. Berapa banyak penjualan sebenarnya yang terjadi dalam satu periode akuntansi. Setelah itu ada pendapatan bunganya. Setelah itu penjualan dan pendapatan bunga ini ditambahkan. Jumlah pendapatannya adalah 55 juta. Harga pokok penjualan. Di sini hal-hal yang terurai adalah persediaan awal, pembelian, bahan yang tersedia untuk dijual, persediaan akhir. Untuk mendapatkan barang yang tersedia untuk dijual, persediaan awal ditambahkan dengan pembelian persediaan yang baru dibeli. Hasilnya adalah ini. Setelah itu persediaan akhirnya itu dijadikan pengurangan untuk barang yang tersedia untuk dijual. Dan HPP-nya didapatkan dari operasi yang satu ini. Setelah itu laba kotornya adalah 48 juta. Di sini section beban usaha, beban operasional. Di sini semua beban diuraikan ya, biaya gaji, biaya iklan, biaya angkut, terus ditotalkan semua. Terus ada beban administrasinya juga, dari biaya gaji, biaya sewa, biaya asuransi. Setelah ditotalkan semua, dapatlah angka seperti ini. Dan akhirnya angka yang dari laba kotor ini dikurangi dengan ini, total beban atau liabilitas ini. Jadi hasilnya adalah 42.800.000. Ini bisa dikatakan untung karena
labanya ini yang di sini lebih besar, sedangkan yang di sini yang 5 juta 200 ini lebih kecil. Ini kan bebannya. Ini kan yang harus dikurangi nantinya. Setelah itu ada contoh laporan multi step seperti yang ada pada gambar ya. Ada pendapatan usaha, pendapatan jasa servis, terus ada beban-bebannya. Yang jelas pasti laba kotornya bakalan dikurangi dengan beban-beban yang ada. Jadi kita bisa mendapatkan hasil laba bersih senilai seperti ini. Oke, kita masuk ke studi kasus untuk PT Kawan Sejahtera Jaya. Ini dia studi kasusnya. Ini untuk pendapatannya ada totalnya di sini. Terus sales online ini karena PT Kawan Sejahtera Jaya ini juga menjual barang secara online, jadi ada pendapatannya sendiri. Jadi disatukan juga tidak apa-apa. Pelunasan kredit, terus ada pajaknya, pengembalian, koreksi inputan yang salah. Pasti setiap bulan ada 1 atau 2 inputan yang salah, jadi di situ harus dikoreksi. Terus kita dapat HPP-nya, laba kotornya seperti ini, pengeluaran seperti ini. Nanti laba kotornya dikurangi dengan hasil dari pengeluaran, dan kita dapatlah laba bersihnya sebanyak ini. Oke, kita lanjut ke laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal adalah laporan yang menggambarkan perubahan baik berupa peningkatan atau penurunan aktivitas bersih selama satu periode. Pada saat awal pendirian perusahaan, sebagai pemilik perusahaan pasti menyetorkan modalnya selama beroperasi. Tentu saja modal awal akan berubah sesuai dengan kinerja. Misalnya, jika pada periode berjalan perusahaan mengalami kerugian, maka modal pasti akan berkurang. Sebaliknya, jika suatu perusahaan itu untung, modal pasti bertambah. Ekuitas atau modal dapat didefinisikan sebagai nilai-nilai yang diberikan pada stakeholder. Stakeholder artinya adalah pemegang sahamnya, perusahaan yang digunakan untuk bisnis. Ini memegang dari total kas atau barang yang didedikasikan untuk bisnis. Laporan yang satu ini juga memerlukan apa yang dinamakan dengan balance atau keseimbangan. Hasil akhir dari akun debit dan kredit harus memiliki jumlah yang sama untuk memastikan kalau laporan ini benar-benar akurat. Jadi ini untuk contoh laporan untuk laporan perubahan modal ya. Ini judul akunnya ada kas, piutang akun, pelengkap layanan, furnitur dan perlengkapan peralatan servis, akomodasi penyusutan, utang akun, utilitas terbayar, utang pinjaman, XYZ modal, XYZ live, pendapatan layanan, biaya sewa, biaya gaji, pajak dan lisensi, biaya utilitas, biaya persediaan layanan, dan beban penyusutan. Setelah itu kita golongkan di antara debit atau kredit. Nah, hasil yang di sini ini pasti sama. Kalau tidak sama berarti kemungkinan laporannya ada kesalahan mungkin. Jadi tidak balance ya. Oke, ini untuk studi kasus laporan yang kedua. Laporan yang kedua ini seperti yang bisa dilihat ya.
debit kreditnya. Setelah itu pasti angkanya di sini harusnya sama. Di sini ada biaya-biaya liabilitasnya atau bebannya. Terus ada penjualannya. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya, yaitu laporan posisi keuangan. Seperti namanya, laporan posisi keuangan atau yang sering ya kita dengar ya, neraca, atau mungkin lebih sering disebut balance sheet keseimbangan, merupakan laporan keuangan yang menunjukkan posisi dan informasi keuangan sebuah perusahaan. Dalam laporan neraca, kamu akan melihat informasi tentang aset, kewajiban, dan modal perusahaan secara lengkap dan rinci. Dengan kata lain, elemen dalam laporan neraca hanya 3 akun tersebut. Pada dasarnya, fungsi laporan posisi keuangan adalah guna mengetahui kondisi utang, aktiva, dan juga modal suatu entitas pada suatu waktu tertentu. Dalam suatu kondisi tertentu, statement of financial position juga sering disebut dengan neraca atau balance sheet. Nah, urutan akun dalam neraca yang tepat adalah nomor urut awal yang menyajikan berbagai kelompok akun yang memang paling liquid. Liquid itu artinya cair, lalu disusul dengan tingkat likuiditas yang paling rendah. Langkah-langkah membuat laporan posisi keuangan. Yang pertama, mengidentifikasi dan menganalisis transaksi keuangan perusahaan, melakukan pencatatan dan klasifikasi jurnal transaksi keuangan perusahaan, melakukan pemindahan ataupun posting hasil pencatatan jurnal ke dalam buku besar, menyiapkan neraca saldo berdasarkan buku besar yang ada, melakukan penyusunan kertas kerja kolom berdasarkan buku besar, membuat statement of financial position yang dibuat berdasarkan kertas kerja kolom. Komponen utama yang terdapat dalam laporan neraca perusahaan dagang adalah sebagai berikut. Seperti yang tadi ya sudah dijelaskan. Yang paling pertama, aset. Dalam hal ini aset menjadi 2 jenis, yaitu aset lancar seperti dana kas atau setara kas, piutang, persediaan, PPN, dan lain-lain. Terus ada aset tidak lancar. Contohnya adalah investasi ya pada entitas lain, fixed assets, beban yang ditanggungkan, dan lain-lain. Yang kedua, ada yang dinamakan liabilitas. Liabilitas juga terbagi lagi ya menjadi 2 jenis lagi, yakni liabilitas jangka pendek yang ada di dalamnya terdiri utang bank jangka pendek, utang pajak, beban akrual, beban utang jangka panjang, utang pembiayaan konsumen, dan utang obligasi. Liabilitas jangka panjang yang di dalamnya terdiri dari utang jangka panjang, liabilitas hindaran kerja karyawan, penghasilan ditanggungkan, dan utang sewa pembiayaan. Yang ketiga ada ekuitas. Ekuitas itu laporan posisi keuangan yang ada pada bagian ekuitas perusahaan dagang terdiri dari modal saham, tambahan modal yang disetor, dan retain earning. Agar lebih jelas lagi, perhatikanlah contoh statement of financial position perusahaan dagang di slide berikut ini. Nah, ini dia contoh untuk laporan posisi keuangan. Jadi ini PT-nya XXX ya.
laporan posisi keuangan 31 Desember tahun 2000 XX. Pertama yang harus didaftarkan itu tentu jumlah aset lancar. Setelah itu jumlah aset tidak lancar. Setelah itu kita taruh jumlah asetnya. Jadi jumlah aset lancar ini ditambahkan dengan jumlah aset tidak lancar. Setelah itu kita cari jumlah liabilitas jangka pendek, jumlah liabilitas jangka panjang, terus jumlah liabilitas. Jumlah liabilitas ini, jumlah liabilitas jangka pendeknya ditambahkan dengan jangka panjangnya. Terus jumlah ekuitasnya tertera seperti ini. Jadi jumlah liabilitas dan ekuitas adalah nilainya seperti ini, 7.363.144. Jadi dia balance ya, jumlah aset sama jumlah liabilitas dan ekuitasnya. Jadi ini untuk studi kasus PT Kawan Sejahtera Jaya. Periodenya 30 April 2022, bulan yang lalu. Laporan posisi keuangannya seperti ini. Jadi jumlah aset lancarnya sedemikian, jumlah aset tidak lancarnya demikian. Setelah itu jumlah asetnya semuanya seperti itu ya. Jumlah liabilitas jangka pendeknya, jumlah liabilitas jangka panjang, terus keduanya ditambahkan. Terus ada jumlah ekuitasnya. Nah, jumlah liabilitas dan jumlah ekuitasnya nanti ditambahkan dan didapatkan jumlah liabilitas dan ekuitas. Jumlah aset ini sudah balance ya dengan jumlah liabilitas dan ekuitas. Berarti seharusnya laporan ini akurat. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu laporan arus kas. Jadi jenis laporan keuangan yang keempat, ya ini laporan arus kas atau cash flow statement. Flow itu mengalir ya. Laporan arus kas memberikan informasi tentang aliran kas perusahaan yang masuk dan pastinya yang keluar juga. Selain itu, laporan arus kas juga berfungsi sebagai indikator untuk memprediksi arus kas di periode yang akan datang. Jadi kita sudah bisa prediksi ya di periode akuntansi berikutnya apakah berapa banyak yang akan masuk dan berapa banyak akan keluar. Biasanya sebuah laporan arus kas memberikan informasi tentang jumlah pemasukan dan jumlah pengeluaran kas perusahaan dalam periode tertentu. Arus kas dalam keuangan bisnis dan keluarga memiliki sedikit perbedaannya. Jika keuangan keluarga, arus kas yang dimaksud adalah cash basis. Sedangkan dalam keuangan bisnis terdapat cash basis dan accrual basis. Biasanya laporan ini meliputi jumlah kas yang diterima. Tujuan dari laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode akuntansi. Selain bermanfaat bagi perusahaan, laporan yang satu ini juga memiliki manfaat untuk investor, kreditor, dan yang lainnya ya. Setelah itu, dengan adanya laporan cash flow, kita bisa menilai hal-hal seperti berikut ya. Yang pertama adalah kemampuan entitas dalam mendapatkan arus kas. Laporan arus kas dinilai lebih baik dari data aktual untuk melihat kondisi keuangan perusahaan. Dengan laporan ini, Anda bisa membuat prediksi mengenai kemampuan entitas suatu perusahaan dalam menghasilkan arus kas di masa depan. Transaksi
investasi dan pendanaan kas. Jumlah aset kewajiban bisa berubah karena faktor tertentu. Adanya pemeriksaan transaksi investasi dan pendanaan, maka Anda dapat mengetahui penyebab perubahan kedua akun tersebut. Setelah itu, ada kemampuan entitas untuk membayar dividen dan kewajiban. Adanya laporan arus kas, perusahaan bisa memastikan jumlah kas untuk membayar sejumlah kewajiban, seperti misalnya payroll gaji karyawan, pembayaran hutang, dan membayar dividen atau pembagian laba pada pemegang saham. Selain itu, dengan laporan ini, investor bisa lebih melihat gambaran arus kas dalam kegiatan bisnis perusahaan Anda. Keterangan atas perbedaan antara angka laba bersih dan kas bersih. Informasi laba bersih dibutuhkan oleh pihak-pihak yang menggunakan laporan keuangan. Dengan adanya data laba bersih yang didapat perusahaan, maka bisa dilihat sejauh mana keberhasilan dan kegagalannya. Ada dua cara untuk membuat cash flow atau laporan arus kas. Dua cara tersebut adalah, yang paling pertama adalah cara langsung. Dalam laporan arus kas metode langsung, penyusunannya dilakukan berdasarkan pada buku kas atau bank. Untuk menggunakan metode ini, Anda harus melaporkan kelompok-kelompok penerimaan dan pengeluaran kas dari kegiatan operasional perusahaan. Setelah itu, dilanjutkan dengan kegiatan investasi dan pembiayaan. Cara tidak langsung. Dalam metode pembuatan laporan arus kas tidak langsung, laporan ini disusun dengan 3 elemen. Yang pertama, elemen kas dari kegiatan usaha yang dikatakan di atas. Setelah itu, elemen arus kas yang berasal dari kegiatan investasi dan arus kas dari kegiatan pendanaan. Untuk membuat laporan kas, ada 2 sumber data yang dibutuhkan, yaitu laporan laba rugi dari periode yang sedang berlangsung, neraca periode yang sedang berlangsung dengan neraca periode sebelumnya. Ini adalah contoh dari laporan arus kas tidak langsung ya. Ada laba rugi periode ini, kenaikan piutang dagang, kenaikan cadangan kerugian piutang, kenaikan persediaan barang, penurunan perlengkapan, beban penyusutan kendaraan dan gedung, penurunan utang dagang, penurunan utang sewa. Ini contoh arus kas yang langsung ya. Ada arus kas dari aktivitas operasional nih, dibagi-bagi ya. Tapi ini ada penerimaan dan perangannya, aset rancang lainnya, pembayaran ke pemasok, kartu kredit dan liabilitas jangka pendek lainnya, pendapatan lainnya, pengeluaran operasional. Setelah itu ini ada studi kasus dari kawan Sejahtera Jaya ya. Kita lihat di sini. Di sini PT Kawan Sejahtera Jaya, laporan arus kas periode April 2022. Jadi aktivitas operasinya adalah penerimaan kas ya. Penerimaan kasnya ini itu dari pelunasan piutang ya, dengan mengatur pemberian, dan hasilnya seperti ini. Setelah itu pengeluaran kasnya. Pengeluaran kas ini dari pelunasan utang kita ya. Terus itu ada pemberian barang ya. Terus ada rekor penjualan, pengembalian penjualan ya. Terus ada berbagai pemberian lainnya. Terus ada juga liabilitas di sini. Ada juga beban-beban ya, seperti beban gaji karyawannya. Terus beban sewa juga ada, sewa sesuatu.
digunakan ya. Setelah itu pembayaran untuk beban seperti listrik, air, telepon itu juga beda sendiri. Nah, untuk aktivitas operasi yang di sini yang penerimaan kas ini semuanya dijumlahkan. Nah, hasilnya dapat ini. Dan untuk pengeluaran kas juga dijumlahkan dan dapatnya seperti ini. Hasil dari penerimaan kas ini akan dikurangkan dengan pengeluaran kas untuk menentukan apakah modalnya bertambah atau mungkin berkurang. Nah, di sini hasilnya adalah 6.581.000. Tetapi ini minus, jadi dikasih tanda kurung. Jadi yang kedua selain untuk itu ya, untuk aktivitas operasi ada juga saldo aktivitas investasi. Nah, tapi perusahaan ini tidak melakukan investasi ya, jadi dinolkan saja. Terus aktivitas pendanaan juga tidak ada ya, jadi kita nolkan saja. Dan ini nanti kalau misalnya ada ya saldo aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan ini, nanti ini bakalan dijumlah semua. Tapi kalau ini nggak ada, jadi dijumlahkan dengan 0 dan 0. Berarti hasilnya juga tetap. Ini untuk penurunan kas. Dapatnya hasilnya ini adalah penurunan dalam kas. Nah, setelah itu kita harus refer lagi kembali ke saldo awal kas kita. Saldo awal kas kita itu berapa sih? Jadi total saldo awal kita kan 8.200.000. Nah, penurunan kas ini dikurangi dengan saldo awal kas. Nanti saldo awal akhirnya akan seperti ini. Tapi ini jika di sini plus ya, jika kita malah mendapat keuntungan di sini ya, modalnya naik ya, ini bakal jadi plus juga. Jadi nanti ini dipluskan ini hasilnya di sini. Oke, kita lanjutkan ke catatan atas laporan keuangan ya. Catatan atas laporan keuangan itu disingkat CALK. CALK ya, merupakan bagian dari laporan keuangan suatu entitas. Namun ya, catatan yang satu ini ya dikatakan bukan hal yang wajib untuk dibuat oleh perusahaan. Sehingga ya biasanya yang membuat catatan CALK ini ya, atas laporan keuangan adalah perusahaan-perusahaan yang sekarangnya udah besar, udah gede, atau perusahaan yang sudah terbuka atau public companies. Mungkin ada yang udah punya brand ya, atau yang udah punya franchise sendiri, mungkin ada ya catatan atas laporan keuangannya. Ini tujuannya untuk ngasih tahu ke orang-orang aja tentang perusahaan kita itu. Tujuannya pembuatan laporan ini adalah untuk memberikan penjelasan yang rinci tentang hal-hal yang ada pada jenis laporan keuangan lainnya. Sehingga letak catatan atas laporan keuangan ada di belakang sendiri. Tujuan mencatat CALK, memberikan informasi sumber daya, memberikan informasi potensi penghasilan, dasar pengambilan keputusan, melaporkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan, dan meningkatkan pemahaman penggunaan akhir. Ini ada studi kasus ya dari kawan Sejahtera Jaya juga. Ini di sini ada kasus rupiah giro dari PT Bank BRI, rupiah juga depositonya juga seperti ini. Suku bunga deposito rupiah, piutang usaha. Ini Tokopedia 2017 untuk tahun 2017 dan 2018. Seperti ini angka-angkanya. Terus dijumlahkan ya dapatnya hasilnya. Terus beban dibayar di muka. Ada asuransi juga di sini. Dijumlahkan semua. Saldo labanya seperti ini. Dan pendapatan jualannya juga seperti ini. Oke. Terus kita lanjut untuk keterbatasan atau kelemahan dari laporan keuangan. Meskipun laporan keuangan ini ya ngasih informasi banyak ya, ngasih laporan untuk menentukan kedepannya kita akan seperti apa dalam perusahaan, tapi laporan ini juga memiliki keterbatasan. Pernyataan tersebut sangat terbuka ya untuk diinterpretasi dan akibatnya. Investor sering menarik kesimpulan yang sangat berbeda tentang kinerja keuangan dan perusahaan. Jadi
investor itu kan ada pribadi-pribadinya sendiri. Jadi mereka juga punya penilaian sendiri. Mereka punya preferensi sendiri, mereka punya standar sendiri ya. Jadi kemungkinan ada yang berbeda penilaiannya dari yang lain. Ya, seperti itu saja ya untuk presentasi hari ini. Terima kasih telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Saya Samudja Santoso. Saya izin pamit dulu. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam berkata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.